telah banyak pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kedokteran. Salah satu di antaranya yaitu adalah radioimmunoassay atau RIA yang merupakan aplikasi teknologi nuklir yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen. Prinsip utama dari teknik RIA adalah dengan memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi. RIA adalah suatu cara pengukuran yang bersifat indirect. Hormon atau antigen yang dilabel radioisotop digunakan untuk mendeteksi dan mengukur hormon dalam sampel. Pada umumnya, radioisotop yang digunakan dalam teknik RIA adalah iodium. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar alat dari RIA atau radioimmunoassay. RIA atau radioimmunoassay menggunakan antibodi untuk mendeteksi dan menghitung jumlah antigen atau analit dalam sampel. Tes ini sangat sensitif dan spesifik. Antibodi yang digunakan dalam immunoassay harus memiliki afinitas yang tinggi terhadap antigen. Antibodi yang digunakan dalam tes ini yaitu antibodi dalam bentuk monoklonal dan juga poliklonal. Antibodi dalam bentuk monoklonal hanya berikatan dengan antigen yang spesifik, cenderung lebih mahal, dan juga hasilnya lebih akurat dan spesifik. Sedangkan dalam bentuk poliklonal cenderung lebih murah, tetapi hasilnya kurang spesifik karena mengenali epitop pada antigen. Prosedur alat radioimmunoassay yang pertama adalah antibodi spesifik yang telah diketahui konsentrasinya difiksasi, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ditambahkan dengan antigen panas yang juga dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dicuci dengan hati-hati untuk menghilangkan antigen yang tidak terikat, dan pada titik ini radioaktivitas sumur akan meningkat. Lalu antigen tidak berlabel dimasukkan ke dalam sumur dan akan berikatan dengan antibodi. Kemudian antigen berlabel bebas dalam sumur. Kemudian dicuci kembali dengan hati-hati untuk menghilangkan antigen berlabel bebas dan radioaktivitas dapat diukur dengan gamma counter. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan radioimmunoassay secara umum. Teknik radioimmunoassay atau RIA ini memanfaatkan aplikasi teknik nuklir dan radioisotop. Kegunaannya dapat diaplikasikan dalam pemanfaatan teknik nuklir dalam bidang peternakan dan pertanian. Pada bidang peternakan, teknik RIA dapat digunakan untuk mendeteksi hormon progesteron, merupakan salah satu cara untuk memberi dukungan dalam rangka peningkatan efisiensi reproduksi ternak, terutama yang berkaitan dengan adanya kelainan saluran reproduksi dan dilakukan melalui deteksi konsentrasi hormon progesteron dalam susu atau serum. Sedangkan di bidang pangan, teknik RIA juga dapat diaplikasikan untuk penentuan kandungan aflatoksin B1 dalam bahan pangan dan produk pangan. Sekian penjelasan dari saya. Radioimmunoassay secara klinik dianggap sebagai pelopor dalam kedokteran nuklir. Pengukuran radioaktif karena alat radioaktif muncul dengan kejelasan dan akurasi. Menggunakan RIA bervariasi dan termasuk bank darah screening untuk hepatitis, deteksi narkoba, virus pelacakan, deteksi dini, leukemia, dan kanker lainnya. Pengukuran hormon pertumbuhan manusia dan bantuan dalam mendeteksi berbagai jenis tukak seperti tukak lambung. Selain itu, hormon dan darah RIA dapat diterapkan pada berbagai zat lain yang memiliki impor medis-medis digitalis morfin, LCD, karsinoembrio antigen, terkait hepatitis antigen, siklik adenosin, monofosfat barbiturat, asam folat, vitamin B12, dan faktor rheumatoid. Keuntungan dan kerugian radioimmunoassay atau RIA. Keuntungannya yang pertama ada sensitivitas dan presisi yang tinggi, yang kedua mudah dikerjakan, yang ketiga pekerjaannya lebih cepat dan tidak memerlukan sampel yang besar. Kerugiannya yang ke-1 reagen kurang stabil, yang kedua memerlukan proteksi terhadap bahan radioaktif.